Gue sering banget menemui artis yang mengalami star syndrome. Waktu-waktu gue kerja di TV, di mana artis tersebut udah mulai datang suka telat, datang suka-suka dia, udah nggak mau di brief. Pernah lo gue mengalami yang gue ngasih brief, tiba-tiba brief gue dilempar, itu juga pernah. Dan memang artis itu besar sekali, saat itu memang kita juga butuh dia. Terus juga ada artis yang semena-mena sama kru. Itu menurut gue itu adalah bagian dari star syndrome. Bukan dari Marcel sendiri yang dia mengalami star syndrome. Jadi ini karena gue menjelaskan dari sisi kenapa star syndrome itu terjadi. Halo, kembali ketemu sama gue Rizky Breeze. Kali ini masih di Monolog with me, Rizky Breeze, yang pastinya gue akan berikan edukasi tentang dunia entertainment maupun di dunia di belakang layarnya. Oke, sekarang lagi ramai sekarang. Mungkin kalian juga melihat lagi banyak pemberitaan adanya calon wakil wali kota artis yang banyak mendapatkan pro dan kontra. Ya, bener, ada Marcel Widianto. Yang kalian mungkin pasti semua pada tahu, Marcel Widianto adalah seorang stand up comedy yang sangat terkenal untuk saat ini. Dan mungkin gue akan lebih membahas bukan dari sisi pro dan kontra di Marcel yang menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Tapi di sini gue akan membahas tentang Marcel yang dihujat gara-gara katanya mempunyai masalah dalam ketika dia menjadi artis. Salah satunya dia mengalami yang namanya star syndrome yang katanya pada saat syuting dia telat dan lain-lain, cabut dari manajemennya, dan juga ada katanya kasus pornografi, ada pendidikannya yang belum tinggi dan lain-lain. Pokoknya yang menuai pro dan kontra kurang lebih seperti itu ya. Tapi di sini gua akan membahas tentang yang namanya star syndrome yang pernah dialami oleh Marcel. Kenapa artis mengalami star syndrome? Atau kita sebagai public figure banyak ya, bukan sebenarnya nggak semua, tapi banyak artis dan public figure yang mengalami star syndrome. Terus juga mungkin akan sedikit kita akan bahas apakah artis punya privilege memang untuk menduduki di pemerintahan kayak kemarin mungkin di legislatif, dan juga sekarang ada Marcel yang menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Oke, gue pribadi sama Marcel kebetulan juga kenal karena kita pernah kerja sama bareng juga. Jadi gini, ini nggak ada maksud sama sekali buat menyudutkan Marcel, apalagi karena gue kenal secara pribadi, dia personal yang baik, dan gue juga pernah collab juga ya di podcast gue, dan yang pernah nonton mungkin podcast gue bersama Marcel, di mana gue terinspirasi melakukan waktu itu sunat dewasa setelah menonton vlognya Marcel Widianto. Dan gue akhirnya di rumah sakit yang sama waktu itu gara-gara pas pandemi gabut, gue nonton kontennya dia dan akhirnya melakukan sunat dewasa. Dan yang belum nonton podcastnya gue sama Marcel bisa lihat lagi. Oke. Sejujurnya mungkin kalau kayak gue pribadi, gue udah kenal Marcel waktu itu karena pernah kerja sama talent gue waktu itu, Yasamin Jasem, tahun 2019. Kita syuting waktu itu web series yang pagi-pagi yang Daihatsu ya. Daihatsu, kalau web series Daihatsu yang bareng Ayu Nanda, Yasamin Jasem dan lain-lain. Di situ Marcel sangat-sangat lucu dan sangat menghibur di lokasi syuting. Mungkin netizen sama-sama tahu Marcel ketika dia melakukan konten yang sunat dewasa yang dibuat oleh Denny Cagur. Dan setelah saat itu, bentar, gue inget-inget dulu. Kalau nggak salah sampai ditonton sampai puluhan juta penonton deh waktu itu pada saat Marcel melakukan sunat dewasa. Dan setelah saat itu Marcel dikontrak masuk di manajemennya Denny Cagur. Tapi katanya nggak bertahan berapa lama, kemudian sekarang udah cabut. Yang katanya, yang menurut pemberitaan bilang karena Marcel mengalami star syndrome. Oke, sekarang gue di sini akan membahas tentang masalah star syndrome-nya ya, karena kebetulan konten gue adalah konten yang entertainment dan artis dan di belakang layarnya. Dan kebetulan gue pernah kerja di TV, di salah satu stasiun TV, dan sekarang gue juga mempunyai bisnis artist management. Jadi gue sangat memahami banget apa yang namanya star syndrome itu sendiri. Sekarang mungkin teman-teman di sini pada bertanya, kenapa sih artis atau public figure mengalami yang namanya star syndrome? Tapi sebenarnya gue mau jelasin sedikit, star syndrome ini sebenarnya terjadi nggak hanya artis saja. Mungkin kalau di suatu perusahaan, entah itu perusahaan marketing atau di perusahaan finansial dan lain-lain, biasanya karyawan yang sering mendapatkan pujian atau diolok-olokkan atau mendapat kesayangan bos, biasanya ada juga mengalami star syndrome. Ya, jadi star syndrome itu nggak hanya dimiliki oleh seorang artis dan public figure, tapi karena namanya star, jadi orang taunya bintang. Jadi adalah seorang artis yang bintang yang mengalami dibutuhin banget, diinin banget ya. Jadi sekarang kita bicara dari sisi artisnya aja dulu ya di sini ya. Sekarang kenapa kira-kira menurut kalian artis mengalami star syndrome? Ini menurut pengalaman gue selama gue pernah kerja di TV jadi talent koordinator TV, dan sekarang gue mempunyai bisnis artist management. Gue sering banget mengalami
menemui artis yang mengalami star syndrome. Waktu-waktu gue kerja di TV, di mana artis tersebut udah mulai datang suka telat, datang suka-suka dia, udah nggak mau di brief. Pernah lo gue mengalami yang gue ngasih brief, tiba-tiba brief gue dilempar, itu juga pernah. Dan memang artis itu besar sekali, saat itu memang kita juga butuh dia. Terus juga ada artis yang semena-mena sama kru. Itu menurut gue itu adalah bagian dari star syndrome. Kira-kira menurut kalian kenapa dia mengalami star syndrome? Kalau menurut pengamatan gue, artis mengalami star syndrome itu dikarenakan dia sering mengalami pujian. Dia diolok-olokan dalam arti yang dipuji-puji ya, diagung-agungkan, dia diagung-agungkan, dia juga punya banyak fans, dia juga banyak followers, dan juga jadi dia merasa diri dia adalah star. Padahal yang kalau misalnya kita sama-sama tahu ya, kalau gue yang pernah kerja di belakang layar ini, ya memang sih, maksudnya ketika artis tersebut memang kita butuh dia, banyak brand yang masuk karena dia, kita merasa oke, dia memang kita butuh dia butuh ada di situ buat memasukkan kita sebagai stasiun TV atau kita sebagai artis manajemen. Tapi sebenarnya yang perlu kalian tahu nih, orang-orang yang pada pengen jadi artis atau di belakang yang pengen mencoba di dunia perbintangan ini, kalian tuh sebenarnya banyak pilihan loh. Kita tuh sebenarnya sebagai orang di belakang layar, kita tuh punya banyak pilihan. Kalau kalian seandainya kita blacklist pun, kalian nggak ada pun, kita punya banyak pilihan yang akan muncul bibit-bibit baru yang punya bakat yang luar biasa juga, gitu loh. Oke, saat ini kalian mungkin dibutuhkan, kalian naik, tapi kalian harus sadar, kalian berapa lama akan bertahan di dunia entertainment? Karena setiap beberapa bulan sekali, atau beberapa minggu sekali, beberapa hari sekali, muncul terus bintang-bintang baru yang berkualitas, yang mempunyai followers juga, cantik, ganteng, punya kemampuan acting, kemampuan artistik lain yang luar biasa. Jadi kalian benar-benar perlu pahami, sebaiknya janganlah jadi artis yang atau orang yang star syndrome. Ya, karena ini sangat berdampak banget buat kita orang di belakang layar. Kita akhirnya kalau kita udah kesel, kita udah ngerasa bete karena kalian yang seenak-enaknya, ya kita bisa meeting sama atasan dan lain-lain, kita akan bilang, oke, kita ganti aja atau kita kasih pilihan lain. Ya. Karena ya itu salah satunya, mungkin kalian bisa lihat sekarang kenapa Raffi Ahmad masih terus-terusan muncul di mana-mana, masih tetap karirnya luar biasa, padahal secara budget dia juga tinggi ya. Karena dia punya attitude yang luar biasa. Dan bagi menurut gua, dia tidak mengalami namanya star syndrome. Dia selalu profile dengan siapa saja, selalu bisa kerja secara profesional. Ketika dia ada syuting dan dia sesibuk apapun, dia akan di-brief dengan baik. Dia mau mendengarkan brief dengan baik, mau membaca skenario, mau latihan, mau ngomong yang di bawah-bawah. Itu yang membuat dia makin terus berkibar namanya sampai sekarang dari dia masih kecil ya. Tapi ini gue nggak menyudutkan Marcel, cuman ini kan karena pengakuan dari Marcel sendiri yang dia mengalami star syndrome. Jadi ini karena gue menjelaskan dari sisi kenapa star syndrome itu terjadi. Dan kalau menurut gue juga star syndrome terjadi juga banyak artis yang sekarang instan. Ya, dalam arti mungkin dia hanya dalam waktu setahun, 2 tahun tiba-tiba langsung jebret, namanya naik. Yang tadinya dia nggak pegang uang banyak, tiba-tiba sekarang langsung pegang uang banyak, puluhan juta, ratusan juta, sekali show mungkin, jadi kaget. Sekali endorse ratusan juta, jadi kaget. Dia nggak melewati proses yang cukup panjang. Ya, jadi kalau gue lihat Raffi Ahmad, kenapa dia bisa sampai sekarang dia bisa low profile dengan tidak star syndrome, karena dia melewati proses yang panjang, dari dia masih kecil, sampai dia dari kecil mungkin remaja kali ya, akhirnya sampai sekarang, sampai terus-terusan, dan dia tetap bisa belajar memahami dunia entertainment yang sesungguhnya. Sekarang masuk ke poin berikutnya. Gimana cara mengatasi star syndrome? Sebenarnya star syndrome itu bisa diobatin nggak sih? Oke, ini menurut pengamatan gue ya. Yang bisa mengobati star syndrome itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Dari si artis itu sendiri. Tapi yang paling penting adalah orang terdekat si artis. Yang pastinya manajemen si artis. Jadi dari kita sebagai manajemen, kita wajib memberitahu kepada si artis ketika si artis tersebut sudah mengalami star syndrome yang berdampak terhadap pekerjaannya. Karena pasti kita ngaruh nih sebagai manajemen nih, gue nih. Karena gue jujur, gue sebagai manajemen juga pernah punya talent yang star syndrome juga. Dimana artis gue udah telat, gue juga akhirnya dipanggil sama atasan si TV. Di sidang, gue udah pernah mengalami itu juga. Yang ngasih segala satunya telat, yang apa sih. Karena pada saat tersebut emang lagi muncul di mana-mana, lagi banyak di mana-mana gitu loh. Dan akhirnya yang berdampak, kita juga sebagai manajemen juga merasa ya jadi yang nggak enak ya. Kita juga jadi merasa ya kita nggak profesional gitu. Jadi kita sebagai manajemen wajib memberitahu
si artis ya, karena kita orang terdekatnya. Tapi sekarang balik lagi, yang bisa berubah itu sebenarnya ya dari diri artis itu sendiri. Kita sebagai manajemen atau kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, kita bisa memberitahu, tapi dari diri si artis tersebut sendiri yang memang harus bisa berubah gitu loh. Kita hanya sebagai bisa nasihatin, karena jika dampaknya kalau misalnya suka telat, suka yang nggak profesional, itu berdampak merugikan kepentingan bersama. Karena ketika kita syuting, ketika kita melakukan di entertainment ini, kebutuhannya adalah orang-orang banyak. Kita kerja dengan orang-orang banyak. Ya, kira di situ untuk mengalami star syndrome ya. Terus juga sekarang kita masuk ke poin yang lagi rame sekarang juga. Ini balik lagi untuk Marcel, ini sama sekali nggak mau menyudutkan Marcel yang star syndrome ini, karena ini gue mau ngulik tentang star syndrome-nya, penjelasan tentang star syndrome, karena yang Marcel sendiri yang mengakui ketika di podcastnya Densu ya kalau nggak salah, dia pernah mengalami yang namanya star syndrome itu sendiri. Oke, dan di tahun 2024 ini yang seperti yang lagi rame nih, yang baru-baru ini beritanya, Marcel sekarang ditunjuk juga menjadi wakil wali kota Tangerang Selatan yang ditunjuk oleh Partai Gerindra oleh Bapak Sekjen DPC Gerindra Tangerang Selatan, yaitu Bapak Yudi Budi Wibowo. Yang karena katanya kenapa dia menunjuk Marcel, karena menurut dia Marcel adalah sosok milenial yang memulai karir dari nol, yang pernah hidup susah dan sekarang juga dia besar. Ya menurut dia adalah bisa menjadi sosok yang kira-kira membangun kota Tangerang Selatan. Sekarang pertanyaan dari kita bersama mungkin ya, atau dari gue juga yang banyak nanya sama gue gini, Kak Rizky sebenarnya kalau jadi artis itu emang punya privilege ya di pemerintahan, sehingga kok bisa gitu sekarang banyak-banyak di pemerintahan yang artis, padahal bisa dibilang secara pendidikan juga tidak terlalu tinggi, terus juga secara karya juga nggak yang terlalu gimana-gimana. Nah, ini balik lagi ya, gue jujur gue kurang paham, ini juga bukan ranah gue untuk bicara seperti itu. Ini menurut pandangan gue, kenapa artis punya peluang buat maju ke pemerintahan. Mungkin kalau menurut gue dia punya followers, ya dia punya followers yang banyak, terus juga dia punya brand image, terus ya ada sudut-sudut tertentu mungkin yang dilihat dari para partai ini, melihat mungkin dari sisi artis ini memang punya sosok yang sesuai dengan image partainya tersebut. Kita juga nggak pernah tahu. Jadi ya kalau gue ditanya setuju nggak sih kalau artis duduk di pemerintahan? Kalau gue sih dibilang setuju jika memang bisa merubah atau membawa dampak baik buat kota tersebut. Tapi menurut gue sebuah kota itu bisa menjadi maju jika dipimpin oleh pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang cerdas dalam arti ya yang balik lagi berarti dari sisi pendidikannya juga yang pasti bagus, sosialisasinya juga bagus. Jadi kalau menurut gue tidak hanya yang memang ya oke, memang kalau dia bisa berkomedi atau dia bisa melucu, jadi nggak yang benar-benar kita yang stressful banget, yang serius banget kalau ketika meeting, sidang atau dan lain-lain. Tapi yang menurut gua faktor paling penting adalah dia harus jadi pemimpin yang cerdas, karena dia ada memimpin masyarakat, akan menjadi contoh buat masyarakat, yang pastinya harus membawa dampak baik buat masyarakat. Ya kalau misalnya ditanya itu Nikita Mirzani menentang nih sebagai penduduk Tangsel, Marcel buat jadi wakil wali kota, ya itu balik lagi ke masing-masing pendapat individu ya. Tapi dan sekarang juga yang lagi rame juga nih, katanya Raffi Ahmad juga mendukung ya, mungkin mendukung Marcel untuk duduk di calon wakil wali kota Tangerang Selatan ini, tapi dia menutup kolom komentar. Kenapa gitu kan, banyak yang muncul. Kenapa muncul Raffi mempromosikan tapi nutup kolom komentar? Kalau pendapat gue pribadi sih, kalau gue kenal Raffi itu orang yang sangat-sangat membantu temannya ketika mempromosikan yang untuk kemajuan seseorang atau produk kadang-kadang gitu kan, teman-teman yang baru buka usaha apa, gue lihat sih Raffi emang sangat ngebantu teman-temannya buat mempromosikan di sosial medianya, dimana Raffi juga sekarang followersnya juga paling banyak ya, nomor 1 di Indonesia untuk Instagram. Tapi kenapa nutup kolom komentar? Mungkin ya menurut gue dia menutup kolom komentar karena nggak tega juga mungkin ketika dia posting nanti di komentarnya semua pada ngehujat Marcel. Pasti kan kita sebagai ya Marcel biarpun dia komedian yang mungkin nggak sensitif, nggak baper, tapi kan kalau ketika kita banyak dapat hujatan juga pasti akan lambat laun akan kenal mentalnya. Padahal dia juga sekarang lagi baru ya, ini baru calon kan, belum tentu terpilih juga. Ya jadi kasihan juga kalau misalnya banyak netizen yang menghujat gitu loh.
Jadi kalau menurut gue sih mungkin karena itu ya, tapi hanya Raffi sendiri yang tahu kenapa dia menutup kolom komentarnya ketika dia memposting mengucapkan selamat atau mendukung Marcel untuk duduk menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Oke, mungkin dari situ aja ya kira-kira penjelasan dari gua tentang tadi masalah star syndrome, dan juga ini gua nggak bisa komentar banyak tentang Marcel menjadi wakil wali kota karena gua kurang paham tentang pemerintahan dan juga bukan ranah gua di situ. Tapi menurut kalian sebenarnya wakil wali kota atau pemerintahan itu harus sebagai sosoknya seperti apa? Atau kalian setuju nggak Marcel duduk menjadi wakil wali kota Tangerang Selatan? Coba tulis di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan apa, tulis di kolom komentar buat kita bahas bareng-bareng di sini di Monolog with me Rizky Breeze. Sehingga supaya kalian banyak mendapatkan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Thank you banget. Gue Rizky Breeze, pamit. Bye-bye.